Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Setri Rezki, dan rekan saya Salamun Hatta dan Bayu Kurnia Rahman. Di sini kami akan memaparkan materi tentang menganalisis konsep pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pendidikan dan pembelajaran. Peta konsep, pengertian pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, hukum atau prinsip perkembangan, hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Salamun Hatta dan selanjutnya akan diteruskan oleh Bayu Kurnia Rahman. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan atau growth ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat atau ground pound, ukuran panjang cm atau inci, umur tulang, dan keseimbangan metabolis atau retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Adapun teori pertumbuhan dibagi 4, yaitu yang pertama, pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan struktural dan fisiologis atau kejasmanian dalam pembentukan seseorang secara jasmaniah dari saat masih berbentuk konseptual atau janin melalui periode-periode prenatal atau dalam kandungan dan postnatal atau setelah lahir sampai ke dewasaannya. Pendapat L. Crow and A. Crow dalam ABD Uproar 1989. Kedua, pertumbuhan adalah proses perubahan yang berhubungan dengan kehidupan jasmaniah individu. Pendapat E. Usman Effendi dan Juhaya S. Praja 1985. Ketiga, pertumbuhan adalah proses perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmaniah atau fisik. Pendapat Lefrancois 1975 dalam Abin Samsudin 1996. Keempat, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pendapat H. Sunarto dan N. B. Agung Hartono 1995. Pengertian perkembangan. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan pengertian di atas, pertumbuhan dan perkembangan mengandung dan mengimplikasikan pengertian adanya perubahan pada manusia. Pertumbuhan membawa perubahan, demikian pula perkembangan membawa perubahan. Namun, di antara keduanya terdapat perbedaan. Pertumbuhan lebih menekankan pada perubahan atau penyempurnaan maupun sebaliknya struktur. Maka, pada perkembangan berubahnya terletak dalam penyempurnaan fungsi. Pertumbuhan akan terhenti setelah mencapai kematangan, adapun perkembangan berjalan terus sampai akhir hayat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor keturunan. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor ras. Keempat, faktor ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip perkembangan menurut Harlock. Prinsip perkembangan menurut Harlock adalah adanya perubahan, perkembangan awal, hasil proses kematangan, pola perkembangan, karakteristik yang dapat diramalkan, perbedaan individu, dan memiliki bahaya yang potensial. Selanjutnya adalah hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Psikologi pendidik merupakan bagian dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidik merupakan suatu kajian yang membahas mengenai kecerdasan berpikir dan emosional yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam proses belajar mengajar. Psikologi pendidikan menjadi hal yang penting untuk dipelajari oleh pendidik, karena pendidik dituntut untuk menjadi role model atau uswatun hasanah. Kurikulum yang bagus dan fasilitas yang memadai belum cukup untuk membentuk suatu
mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri jika tidak ada peran dari pendidiknya. Seluruh aspek dalam proses belajar mengajar membutuhkan peran pendidik yang dapat menjadi motivator ataupun fasilitator bagi peserta didiknya. Pendidik merupakan agen peradaban yang mampu membentuk atau mengubah suatu budaya masyarakat ke arah yang lebih positif. Baiklah, kesimpulan dari materi yang dijelaskan adalah psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang kajian psikologi yang di dalamnya melibatkan banyak pihak untuk mempelajari dan juga mengkajinya. Di dalam psikologi perkembangan, kita dapat memahami berbagai perkembangan individu dan dapat mengetahui fase-fase di dalam dunia pendidikan. Ilmu di dunia pendidikan yang dapat dipelajari di dalam ilmu psikologi tersebut bertujuan untuk menyusun kurikulum, materi, metode, sarana, dan berbagai alat yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik atau siswa yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya pedoman psikologi perkembangan, maka orang tua juga akan bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Nah, demikianlah pemaparan dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.